sahabat-sahabat Silas, salam sehat, salam berjumpa lagi pada hari ini. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari materi pada kelas 9, menentukan fungsi kuadrat, di mana sebelumnya dalam menentukan fungsi kuadrat ini, seperti yang terlihat dalam gambar, kita akan menentukan grafik ataupun grafik dari persamaan dari fungsi kuadrat tersebut, di mana di sini nanti kita akan tiga hal yang perlu diperhatikan untuk bisa kita menentukan fungsi dari suatu kuadrat, fungsi kuadrat. Oke. Materi ini adalah materi pada pembelajaran di kelas 9. Semoga kalian dapat menikmati dan dapat mengerti dan memahami apa yang dijelaskan. Mari kita mulai. Menentukan fungsi kuadrat yang akan kita pelajari, di mana yang pertama adalah di mana kita akan menentukan ada rumus grafik fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik baliknya dan salah satu titik yang diketahui. Jadi akan menentukan sebuah grafik, rumus grafik fungsi kuadrat jika diketahui koordinat titik balik dan salah satu titik yang diketahui. Apa-apa saja yang harus kita bisa pelajari, yaitu unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuat suatu grafik fungsi kuadrat itu. Jadi ada 4 hal untuk mengetahui unsur-unsur untuk membuat suatu grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X, itu yang pertama. Yang kedua, titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga, itu persamaan sumbu simetrinya, kemudian koordinat titik baliknya. Jadi saat ini kita akan menentukan fungsi kuadrat bisa melalui grafiknya, ya, bisa melalui salah satu titik yang bisa titik sumbu X atau titik potong terhadap sumbu Y. Kita coba. Jika diketahui titik balik grafik fungsi XP atau YP, rumus umum fungsi kuadratnya. Jadi untuk mengetahui apa rumus fungsi kuadrat, jika diketahui titik baliknya, Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP pangkat 2 ditambah YP. Itu rumusnya secara umum. Jadi fungsi kuadrat itu akan disederhanakan menjadi seperti ini, ya. Kemudian di mana A itu ditentukan melalui salah satu titik yang diketahui. Jadi salah satu titik diketahui, maka nilai A diketahui, maka fungsi kuadratnya akan bisa kita kerjakan. Contohnya, oke. Jadi kalau kita perhatikan dari grafik ini, ya, ini sebuah grafik fungsi kuadrat, di mana di sini kita tahu di sini titik baliknya, ya, titik baliknya itu ini kan minimum, ya, 2,1 dan melewati terhadap sumbu, ya, memotong sumbu X, sumbu Y. Jadi grafiknya itu memotong sumbu X dan diketahui titik baliknya, maka dapat kita tentukan fungsi kuadratnya, gitu, ya. Tentukan persamaan parabolanya pada gambar di samping untuk fungsi kuadratnya. Persamaan parabola sama, ya. Oke. Caranya kita tentukan dulu. Grafik ini memiliki titik balik minimum, yaitu 2,1, dan melalui titik 0,5 yang memotong terhadap sumbu Y. Memotong terhadap sumbu Y, maka persamaan yang didapatkan adalah Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP pangkat 2 ditambah YP. XP itu sumbu terhadap titik pusat, Y juga, ya, terhadap titik minimum titik baliknya tadi. Oke. Karena titik yang dilaluinya adalah 0,5, jadi karena dari melewati titik sumbu Y di titik 0,5, maka diperoleh Y sama dengan A X kurang 2 pangkat 2 ditambah 1. Jadi XP-nya kan tadi melalui titik 2,1, ya. Rumusnya kan, oke. XP-nya berarti 2, ya, YP-nya berarti 1. Jadi kemudian karena titiknya 0,5, Y-nya jadinya 5, X-nya 0,
Maka 5 sama dengan A, 0 dikurang 2 pangkat 2. 0 dikurang 2 tetap negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 berarti 4. Ya, 4A tambah 1. 5 sama dengan 4A tambah 1. Maka 5 dikurangin 1 sama dengan 4A. Maka nilai A akan kita dapatkan menjadi 1. Ya. Jadi XP-nya tadi itu karena melewati titik 2,1, X-nya 2, Y-nya 1 karena ini negatif. Karena positif tetap negatif ya. Oke, dapat nilai A-nya 1. Setelah dapat nilai A-nya 1, maka akan diperoleh persamaan parabolanya atau persamaan fungsi kuadratnya. Y sama dengan A, X dikurang XP pangkat 2 ditambah YP. Sehingga A-nya 1, X-nya tetap dikurang XP-nya tadi 2 ya, positif 2 jadi negatif 2 tambah 1, maka didapatlah dia X dikurang 2 pangkat 2 itu disederhanakan menjadi X kali X, X kurang 2 dikali X kurang 2, maka mendapat menjadi X pangkat 2 ya, X dikali negatif 2 dikali 2, maka ini negatif 4, maka 2 negatif 2 pangkat 2 4. Jadi gitu ya, X pangkat 2 X pangkat 2, sedangkan X dikali negatif 2 dikali 2. Jadi untuk menentukan fungsi kuadrat kan seperti itu ya, X kuadrat kurang 4X tambah 4 ditambah 1, ini berubah menjadi Y sama dengan dikalikan semuanya ya, X kuadrat kurang 4X tambah 4 ditambah 1 ya, karena 1 dikurang X kuadrat tetap X kuadrat, 1 dikali negatif 4X tetap negatif 4X, 1 dikali 4 tetap 4 karena ini 4 di sini konstanta, ini 1 berarti bisa dijumlah 4 tambah 1 5. Maka persamaan fungsi kuadratnya adalah X kuadrat kurang 4X tambah 5. Jadi dari grafik yang diketahui kita dapat menentukan persamaan kuadratnya atau persamaan parabolanya karena diketahui titik balik dan titik sumbu dan diketahui titik potongnya terhadap sumbu Y. Mudah memahami. Selanjutnya, jadi persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 5 gitu ya. Mudah. Yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan salah satu titik diketahui, kalau tadi terhadap sumbu X, sumbu Y, sekarang terhadap sumbu X titik potongnya, dan salah satu titik yang diketahui yang melewati dari persamaan kuadrat tersebut, di mana di sini secara umum diberikan adalah Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 kali X dikurang X2. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebagai contoh, tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik negatif 3,0 dan 2,0 dan memotong sumbu Y ya di titik negatif 1,6 ya, karena memotong sumbu Y di titik 1. Jadi diketahui titik potong terhadap sumbu X. Jadi sumbu X di 3,0 dan salah satu titik diketahui. Oke. Kita perhatikan di sini, kita buat tadi di X1 berarti negatif 3,0 kan Y-nya 0, X-nya negatif 3 berarti di sini perkaliannya X1-nya negatif 3. X2-nya itu sama dengan 2, 2,0 kan Y-nya 0. Karena memotong di sumbu X berarti Y-nya 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 berapa? Negatif 3. Negatif 3 X dikurang dalam kurung negatif 3 ya. Jadi nanti di sini jadinya tambah 3. X dikurang 2 tetap ya. X dikurang 2, X2 nya kan 2 positif. Jadi Y sama dengan A dalam kurung X tambah 3 dikali X kurang 2. Maka tinggal kita kalikan saja semuanya. Nanti kita karena di situ yang memotong sumbu X negatif 3,0 dan 2,0 memotong di sumbu X dengan negatif 1,6 titiknya, karena melalui titik negatif 1, negatif 6 maka diperoleh nilai A. Jadi negatif 1, X nya negatif 1, Y nya negatif 6, sehingga
negatif 6 sama dengan A ya. X-nya negatif 1, kita tulis di sini negatif 1 tambah 3, kemudian X di sini negatif 1 dikurang 2 gitu ya. Maka negatif 6 sama dengan negatif 2 tambah 3 itu 2, negatif 1 dikurang 2 itu negatif 3, maka 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6. Sehingga negatif 6 sama dengan negatif A. Jadi tadi negatif 6 dikalikan negatif 6A. Negatif 6 berarti habis. Negatifnya A-nya adalah 6/6 atau A-nya 1. Jadi nilai A-nya sudah ketemu 1. Kalau nilai A sudah ketemu 1, maka dapat kita tentukan fungsi kuadratnya. Nilai A sama dengan 1, maka fungsi kuadratnya masukkan ke dalam rumusnya. Y sama dengan A dalam kurung X kurang X1 dikali X dikurang X2, di mana tadi di situ X tambah 3 dikali X kurang 2, A-nya 1. Maka kita sederhanakan menjadi X dikali X kuadrat, X dikali negatif 2, negatif 2X, 3 dikali X, 3X, berarti kan negatif 2X tambah 3X sama dengan X, makanya di sini tambah X. 3 dikali negatif 2, negatif 6. Maka karena di sini A-nya 1, tinggal nggak usah dikali lagi karena udah 1 ya. Berarti persamaan yang didapat adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Jadi perkalian suku 2 bentuk aljabar dengan suku 2 bentuk aljabar akan menghasilkan ini, baru dikali A-nya. Oke, mudah kan? Jika diketahui ya sumbu titik terhadap sumbu X dan diketahui salah satu titiknya, maka persamaan kuadratnya bisa kita tentukan. Itu yang kedua. Selanjutnya, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika 3 titik yang dilaluinya diketahui. Oke, ini sekarang 3 titik yang dilalui persamaan kuadrat tersebut. Dalam grafik itu dilalui ada 3 titik. Jadi ada 3 titik yang diketahui. Untuk mendapatkan rumus fungsi kuadrat Y sama dengan fungsi X sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dari 3 titik yang dilalui kurva, maka gunakan metode eliminasi dan substitusi. Artinya di sini adalah kalau 3 titik yang diketahui ya, 3 titik yang diketahui, maka kita akan menggunakan cara eliminasi dan substitusi ya. Jadi kita ada 2 persamaan nanti yang didapat. Contoh, tentukan fungsi kuadrat melalui titik 0,2, 1,0, dan 2,4. Jadi hampir sama sebenarnya dengan cara yang kedua tadi. Cara ketiga hanya perbedaannya seperti ini ya, tidak memotong sumbu X, tidak memotong, tapi melalui titik. Maka dapat kita jawab ya. Yang pertama kita lihat 0,2. Rumusnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian diperoleh 0,2 titiknya, ini akan menjadi kita substitusikan ke AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, di sini berarti Y-nya 2, A, X-nya 0, 0 pangkat 2, 0, berarti 0. Kemudian B dikali 0, B dikali X, X-nya 0 tetap 0, maka 2 sama dengan C, maka nilai C-nya 2. Nilai C-nya 2, maka kita dapat membuat menjadi persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX, C-nya ganti 2 menjadi tambah 2. Oke, dari sini sudah kita ketahui AX kuadrat tambah BX tambah 2, maka kita ambil titik berikutnya 1,0 dan 2,4. Kita masukkan 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, ya kan? Y-nya 0, A 1 pangkat 2, 1 dikali A tetap A, B dikali 1, B ditambah 2. Ini adalah persamaan satunya. A tambah B tambah 2. Persamaan satu. Persamaan keduanya adalah 2 dan titik 4. Y-nya 4, A-nya X-nya 2, 2 kali 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, 4 kali A, 4A ditambah 2 kali B, 2B tambah 2. Jadi 4 sama dengan 4A tambah 2B tambah 2. Itu adalah persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan persamaan 2 yang tadi sudah kita buat ini, A tambah B tambah 2 persamaan 1, kemudian 4A tambah 2B tambah 2 itu
itu sama dengan 4 persamaan 2, maka akan kita peroleh, ya kita sederhanakan, A tambah B pindah menyeberang tanda sama dengan menjadi negatif 2. Kemudian 4A tambah 2B sama dengan 4 dikurang 2, ya. Oke, 4A tambah 2B sama dengan 2. Persamaan pertama kita mau eliminasi yang B, maka harus koefisiennya di sini 2. Berarti untuk persamaan satunya kita kali 2 supaya sama koefisiennya dengan persamaan yang kedua. 2 dikali A 2A, 2 dikali B 2B, 2 dikali negatif 2 negatif 4. Persamaan keduanya dikali 1 tetap berarti 4A tambah 2B sama dengan 2, ya. Sama dengan 2 karena tadi 4 dikurang 2. Sehingga ini kita kurangkan, karena positif-positif berarti kita kurangkan. 2A dikurang 4A itu akan menghasilkan negatif 2A. 2B dikurang 2B habis, berarti tinggal A. 4 dikurang negatif 4 dikurang 2 berarti negatif 4, negatif 2, negatif 6. Maka A sama dengan negatif 6 kita bagi negatif 2, maka A sama dengan 3. Nilai A-nya sudah kita dapatkan 3, maka kita substitusikan ke persamaan yang satu. A tambah B sama dengan negatif 2. Ya, A tambah B sama dengan negatif 2 atau A tambah B tambah 2 sama dengan 0. A-nya 3 ditambah B sama dengan negatif 2, maka B sama dengan negatif 2 tambah negatif 3. Berarti B-nya adalah negatif 5. Jadi B-nya adalah negatif 5. A3, B negatif 5, C sama dengan 2, maka bentuk persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX ditambah C akan menjadi 3X kuadrat, B-nya kita ganti negatif 5X, C-nya 2. Jadi persamaan yang diperoleh jika titiknya diketahui tadi, maka didapatlah dia 3X kuadrat kurang 5X ditambah 2. Maka persamaan parabola atau fungsi kuadratnya adalah 3X kuadrat kurang 5X tambah 2. Jadi untuk menentukan persamaan kuadrat, meskipun dia melalui yang namanya grafik fungsi kuadrat, ataupun melalui 3 titik, ataupun dia melalui titik sumbu potong sumbu Y dan diketahui titiknya, maka persamaan kuadratnya dapat diketahui. Oke semuanya, demikian yang bisa disampaikan ini. Semoga kalian tetap giat untuk belajar. Jangan lupa ya, jika kalian senang, jika kalian suka akan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke? Sekian dan terima kasih. Kiranya ya apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Oke. Selamat belajar, selamat beraktivitas.